seok-seok dan kita cuma hanya memperingati saja, tapi rohnya itu nggak masuk ke mereka. Kenapa? Karena itu tidak dibangun secara terus-menerus pada saat mereka sekolah. Itu kan menyangkut kurikulum yang kata Bang Hairul tadi, misalnya tiap pagi ada seminggu sekali atau apa ada apel. Itu kan masuk di kurikulum. Begini nih, Ali, sebentar ya, Idrus ya. Ada yang lebih penting lagi begini, anak-anak muda ini memang dia nggak tahu dia mau kemana. Misalnya tadi dibilang agama diperkuat, tapi budi pekerti nggak ada. Itu Agim kan bilang, bagaimanapun orang belajar agama kalau nggak punya budi pekerti percuma itu. Kita yang saya dengar sekarang pelajaran budi pekerti di kurikulum itu kan dibuang. Iya. Tidak ada lagi sekarang. Makanya nggak berbudi dan tidak berpekerti anak muda kita kan gitu. Ya. Kita dulu waktu SMA, SMP, takutnya bukan main sama guru, ya kan? Ya. Kalau guru datang, kita lagi menggendang-gendang di meja tuh langsung diam kan gitu. Ketahuan siapa yang tangannya masih di meja, dicubit sama guru tuh. Tak ada yang protes, nggak ada yang ngadu ke orang tua, nggak ada yang ngadu ke polisi. Sekarang bisa nggak guru buat begitu? Langsung ke polisi, ditangkap ke guru. Jadi ini semua yang mesti diubah kalau anak mudanya mau lurus lagi. Kita pun bukannya lurus-lurus kali dulu, tapi enggaklah separah. Kalau aku melihatnya gini, kita ini kan sudah salah kaprah nih sebenarnya. Ya kita hidup di dalam perkembangan teknologi yang terus makin maju. Banyak sudah pandangan orang semua. Anak-anak muda pun sudah melihat dari sisi itu kan. Karena mereka lebih banyak lagi tentang di teknologi ini. Coba medsosnya, apa yang diajarkannya? Memang aku bilang bukannya tak setuju dengan perkembangan ini kan begitu. Tapi nyatanya kalau kita runut ke belakang Sumpah Pemuda tadi. Zaman mana pemuda dulu, mana bisa dia nengok perkembangan apa di dunia kan. Taunya fokusnya satu aja, mau merebut kemerdekaan. Abang nggak boleh nyalahkan perkembangan teknologi. Yang paling penting anak-anak ini dikasih ada resistensi terhadap pengaruh-pengaruh negatif pada dirinya. Karena kita nggak bisa kontrol apa yang mereka lakukan. Katakanlah sekarang ada internet macam-macam bisa di handphone dan lain sebagainya. Dulu juga bisa kok mereka nonton film porno segala macam. Siapa mau kontrol itu? Kan nggak ada juga bisa masuk ke kamar. Tapi kalau itu sudah ditanam pada diri mereka, seperti tadi dikatakan, ada pendidikan, ada pelajaran budi pekerti, ada pelajaran agama, masalah bicara nasionalis, ada menurut Pancasila segala macam. Nah ilmu-ilmu ini yang harusnya ya jangan dibuang gitu loh. Nah kalau dibuang ya nggak bisa Bang, kita menyalahkan perkembangan teknologi hari ini. Wah, itu di tempat tidur pun mau ngapa-ngapain juga gampang karena tinggal buka HP. Tapi kalau dia tahu bahwa ini adalah salah, nah dia juga bisa jadi kayak barrier ya untuk masuk seperti itu. Jadi sebetulnya betul, tidak ada yang salah pada kemajuan teknologi, tidak ada yang salah. Yang salah adalah kesiapan kita ada nggak menerimanya. Software ada hardware yang kita terima, tetapi kita tidak gunakan smartware. Ya, kemudian ada wisdomware, di mana kita bijaksana menggunakan kemajuan teknologi. Sekarang lihatlah, tiap hari kita disuguhi TikTok, muak kita nengok TikTok itu. Tidak ada satu pun hal yang bisa dipetik yang baik dari TikTok. Betul, sekarang berTikTok kan? Nah, ya. Prank-prank yang nggak ada gunanya, sampah semua. Nah, karena kita tidak smart menggunakannya. Kan begitu kita lihat. Jadi ini manusianya. Jadi aku tadi berpikir tentang Bang Hairul bilang mengenai pelajaran budi pekerti. Nah sudah dihilangkan. Beruntung aku masih menerima budi pekerti dulu. Waktu SMP SMA masih terima ada pelajaran budi pekerti sebelum diganti menjadi penghayatan Pancasila. PPKM. Ya. Tadinya kita berpikir hanya perubahan nama saja, tetapi ternyata tidak. Karena budi pekerti itu jauh lebih dalam. Di buku-buku daripada Hamka, itu kita baca masih. Hamka sudah menulis tentang budi pekerti tahun berapa? Ya, tiba-tiba itu hilang aja. Di budi pekerti kan juga kita kan melihat. Budi pekerti kan tidak hanya mengajarkan kesopan santun, tapi juga mengajarkan tentang kebijakan lokal. Ya. Betul, ya. Local wisdom itu kan diajarin. Bagaimana kita bersalaman sama orang tua, kalau jalan di depan orang tua kita membungkukkan badan sedikit. Tangan diapakan gitu ya kan? Iya. Hilang semua itu Bang. Ya, jadi begini, tadi kan bicara teknologi. Dulu saya pernah diajar sama dosen ya. Teknologi itu netral apa enggak? Teknologi itu ternyata tidak netral.
Oh iya. Teknologi itu berpihak kepada yang menciptakan teknologi. Sekarang coba Amerika nggak perlu payah-payah memerangi kita untuk mengubah watak pemuda Indonesia. Dia cukup melalui media saja, melalui YouTube, melalui macam-macam. Mereka perang sekarang melalui teknologi. Bisa nggak kita hambat teknologinya? Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu nanti misalnya Menkominfo melarang ini, orang protes. Kenapa itu dilarang? Padahal tujuannya ada, dilarang yang ini karena kontennya itu begini kan gitu ya. Nah inilah teknologi itu dia berpihak kepada yang menciptakan teknologi. Kita ini kan cuma pemakai teknologi. Sampai saat ini yang di bidang komunikasi kita masih ngekor sama pencipta teknologi komunikasi. Dulu pernah kita punya apa itu satelit lari dari jalurnya. Bingung kita gimana kita tolong lagi sama yang menciptakan teknologinya kan. Jadi bagaimanapun kita berkor-kor bahwa kita bangsa begini, kita masih diatur dalam hal teknologi, terutama teknologi komunikasi ini. Tapi kalau kalimat seperti itu sepertinya kita menjadi pecundang. Kenapa kita tidak ciptakan teknologi sendiri atau teknologi yang... Itulah dia, kenapa nggak kita ciptakan? Yang kita ciptakan apa coba? Lah iya, itulah makanya kemudian memang tidak juga bisa menyalahkan itu. Sepanjang kita bisa menetral itu teknologi, kita bisa mengendalikan untuk kepentingan kita kan, itu problemnya. Nah, kembali sama yang dibilang Isari tadi, jadi bentengnya itu tadi. Zaman dulu kita punya budi pekerti, kita bagaimana local wisdom diajarkan, bagaimana menghormati orang tua. Jadi bagaimanapun gempuran teknologi yang isinya tidak sesuai dengan kita punya budaya, adat istiadat itu bisa ditangkal. Tapi sekarang itu yang dihilangkan. Gitu. Tapi sebenarnya juga, kalaupun kita katakanlah pendidikan itu juga kan ada 3 aspek. 1 sekolah, 1 keluarga, 2 sekolah, 3 lingkungan. Jadi tidak juga kita bisa menyalahkan kurikulum Pak Is atau persoalan budi pekerti ini juga kan seolah-olah kan dulu juga keluarga membackup. Di lingkungan keluarga juga memang harus mencermati ini dan mengisinya dengan budi pekerti yang tidak diisi oleh sekolah. Problemnya kita juga semua menyerahkannya ke sekolah. Kalau mereka-mereka yang sekolah masih di sekolah santri, pesantren, dan misalnya terus dibandingkan dengan sekolah yang negeri ya, saya lihat pengaruh mereka itu jauh sekali bedanya. Ini saya kasih contoh satu aja. Karena mereka pada saat diundang ada acara apa gitu, contoh diputar musik, semua santri itu tutup kuping misalnya. Ya, tutup telinga pakai sumbat gitu. Artinya begitu besar pengaruh pendidikan di sekolah terhadap hal-hal yang di luar yang dianggap bertentangan. Ini baru ini ekstrim ya. Mereka begitu masuk ke pondok itu nggak boleh bawa handphone misalnya. Nah, pada saat mereka pegang handphone pun udah diajarkan yang boleh begini. Jadi dibekalin dulu, baru mereka dikasih perangkat itu untuk mereka gunakan. Jadi memang saya setuju dengan Bang Bahar bahwa rumah ya juga punya peranan penting. Tapi yang saya maksudkan ini adalah itu kan khusus di pendidikan itu udah khusus mereka dididik ke pendidikan rupa. Kalau di keluarga ya tergantung lagi, kalau keluarganya barbar ya anaknya juga seperti itu. Ya kan? Iya, jangankan dia mencium tangan gurunya, kalau guru tendangnya gurunya. Ya, kalau dari ya tapi di sekolah itu kayak masih dia bisa diatur di sekolah, Bang. Kalau di rumah kan nggak susah. Kalau bicara tentang tadi kalau resistensi kata Idrus, orang tua itu harus bisa meresisten anak-anaknya. Kita lihat juga status sosial kehidupan masyarakat itu juga. Ya, ada keluarga yang tak sempat lagi dia pun menengok anaknya. Karena dia 100% harus bergelut ya dengan kondisi apa ya. Cari makannya kan. Jadi ini kan jadi tak bisa juga kita 100% mengatakan itu tugas orang tua. Iya, kalau kondisi dulu memang bisa. Kecuali orang tua sekarang udah pensiun. Ya, anaknya masih sekolah. Nah, itu seperti kita ini ya, tinggal mengoceh-ngoceh aja. Iya. Tapi Bang Halis, aku ada juga kadang-kadang iri juga ngelihat anak-anak dari orang tua yang susah. Bahkan mereka itu lebih sopan terhadap orang tuanya. Karena dia lihat begitu susah payah banting tulang orang tuanya untuk cari duit untuk dia sekolah. Ada juga anak yang seperti itu loh. Tapi di satu sisi anak orang kaya yang serba ada, tinggal minta ini ada itu ada dan bisa mengatur sampai gurunya pun kalau memarahi dia bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah jadi juga tidak bisa ditamputihkan seperti itu. Bagaimana dia bisa mendidik anaknya karena dia hidup susah itu bukan alasan menurut saya.
Justru budi pekerti itu bisa diberikan kepada anak bukan hanya masalah waktu, tapi masalah kualitas. Gitu. Ya. Idrus sama Ya, Pak Rudin ya. Ya. Tadi kan saya baru pulang nih naik sepeda. Mm-mm. Anggota kami itu tadi yang naik tuh 6 orang. Cuma satu yang di bawah 70 tahun. Yang lain semua di atas 70 tahun. Jadi saya bilang, kenapa yang tua-tua di atas 70 tahun ini masih bisa naik sepeda? Tapi saya bilang masa lalunya melarat ini. Zaman dulu kita itu kan, kita naik nggak punya lereng, motor, nggak punya kereta. Motor itu naik lereng kemana-mana, ya kan? Iya. Nah, karena itu sampai sekarang kita masih bisa naik sepeda itu. Maksudnya kembali ke bagaimana rumah tangga masa lalu mendidik anak-anak. Kita lihat orang tua kita. Nah, orang tua saya kan guru SR. Tahulah kita berapa pendapatannya, ya kan? Jadi memang tadi kan disebutkan tidak sepenuhnya ke sekolah. Tapi sekolah lah yang mengajarkan secara secara saintifik. Kalau di rumah itu ya beda dia. Kalau di rumah tidak punya, kau nggak boleh begitu, tapi orang tua menunjukkan contoh dari orang tua. Tapi begini Bang, kalau abang jadi contoh masih lumayan. Tapi kalau yang dari keributan sekarang ini jadi contoh, masing-masing anaknya jenderal masukkan pula ke akademi militernya. Bagaimana? Ya, dan mereka itu mana pernah merasa naik sepeda, naik lereng. Orang dikawal kok. Itu Sambo itu 2, anak baru SMA anaknya 2 ajudan untuk mengawalnya. Nah, itulah yang contoh masyarakat. Dan itu lebih populer daripada Bang Hairul. Nah, iya. Nah, itu yang rumah tangganya mesti dioperasi itu. Jadi kembali begini, kalau kita belajar sosiologi ya, di sosiologi ini orang-orang ilmu sosial semua belajar tuh. Ada expanded family, namanya ada nucleus family kayak di barat. Kita ini sebetulnya semua kan expanded family. Di rumah ada bapak, ada emak, ada atuk, ada pakcik, ada siapa kan? Iya. Jadi sebetulnya banyak contoh yang bisa dikasihkan orang-orang yang tua-tua di rumah itu. Kecuali sekarang kita sudah banyak keluarga-keluarga baru yang eksekutif muda itu nucleus family. Kayak cuma dia bapak, emak, anak, ada pembantu. Tadi kan disebutkan itu namanya bagaimana dia mendidik. Emaknya pergi kerja dari pagi sampai sore, bapaknya juga pergi kerja. Anaknya dididik pembantu. Jadi kelakuan anak ini pembantu. Dan kita punya pengalaman itu petinggi negara, anaknya sifatnya. Kenapa? Masing-masing sesuai pembantunya. Bagaimana? Dan Bang Halis tadi perlu diingatkan. Kadang-kadang orang tua sekarang mencari sesuap nasi tapi sekeranjang berlian. Karena mau beli. Nah, itu yang susah kan? Tidak ada jadi kan gini, ada 3 tadi yang mempengaruhi kan, rumah tangga, lingkungan, dengan sekolah. Jadi maksud saya itu di setiap bahagian ini juga punya yang leader tanggung jawab. Misalnya kalau di sekolah itu adalah kurikulum dan guru. Di rumah orang tua. Kemudian sudah masuk lingkungan, itu sudah harus lebih tinggi lagi. Itu pemerintah yang harus punya tanggung jawab. Misalnya kayak tadi, ada yang misalnya pejabat-pejabat yang arogan menunjukkan hal-hal itu kan akan mempengaruhi juga kepada value, itu kan besar pengaruhnya. Ini nggak ada lagi yang bisa mengontrol ini kecuali yang lebih tinggi dari dia. Kalau misalnya dia polisi ya Kapolrinya lah. Kalau misalnya menteri ya presidennya lah. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi ada tanggung jawab masing-masing di part ini, yang 3 bahagian ini mesti ada yang bertanggung jawab gitu loh. Itu yang kumaksud. Jadi jangan dilepas pada satu saja, enggak demikian. Kapolrinya tidak memerintahkan, dia minta tolong. Tolong jangan diadakan lagi setoran katanya. Pungli-pungli. Minta tolong. Pak Isari, Bapak itu orang Medan. Dia orang sana. Jadi bukan bahasa Medan yang dia pakai. Tapi dia Kapolri Republik Indonesia, bukan dia bicara Kapolja, Kepala Polisi Jawa, bukan. Sekarang kan begini ya, kalau mengasih ilustrasi ya, kalau mengikut apa yang dikatakan Idrus tadi ya, ataupun Hairul tadi, ataupun Bahar ya, saya memberikan satu contoh lah. Kita adalah generasi yang bisa terselamatkan. Karena orang tua kita itu hidup di generasi yang kata Hairul tadi di atas 70. Udah terbiasa dengan kehidupan yang apa. Yang di bawah 60 ini kan udah mulai senang-senang. Ya, masuk ke generasi cucu, ya kan.
Itu kan sudah anaknya sudah udah samar udah ada ini. Ya kan gitu. Contohnya adalah sekarang kita kan kalau kita udah selamat sampai ke generasi cucu kan begitu. Kita tanyalah sama anak misalnya satu rumah lah sama kita misalnya. Mana dia tadi karena dia masih remaja. Saya menggambarkan karena kondisi saya punya cucu yang sudah remaja kan begitu ya. Mungkin kalian barangkali masih cucu belum remaja kali kan begitu ya. Nah, begitu apa kita tanya mana? Kok belum pulang? Oh, dia masih bergaul di luar sana katanya. Masih bergaul. Jadi kan ini kan payah kita mengapakannya lagi kan. Iya. Nah, ini sama dengan saya posting kemarin soal bahasa. Tentang bahasa Batak dialek Angkola. Boro-boro sama tadi saya ketemu cucu, saya berbahasa Inggris, Bang Halis. Bukan lagi berbahasa Indonesia. Nah, dengan bapaknya boro-boro berbahasa Batak dialek Angkola. Nah, paling-paling saya berbahasa Indonesia. Memang itulah kemudian persoalan yang kita hadapi ini. Padahal bahasa betapapun itu bahasa lokal, itu adalah sebuah yang harus kita pertahankan. Itulah Sumpah Pemuda salah satu soal bahasa itu. Makanya media kemarin itu ya tidak ada yang memuat artikel berbahasa daerah untuk mengingatkan kembali. Tapi memang tantangan ini memang berat, Pak.